Alhamdulillah sehat. Ibu hari ini sudah sehat. Sebelum itu, Ibu akan bertanya kepada kalian apakah hari ini ada tidak masuk? Ada Ibu, kenapa Anda? Kenapa Anda? Sakit. Sakit. Ibu tetap dulu ya. Tadi ada yang sakit lagi? Sudah, Bapak saja. Baik. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Anda bisa memimpin doa? Baik Ibu, sebelum kita mulai hari ini, mari kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah telah memimpin doa. Sebelum mulai kegiatan atau pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi bersama agar rasa kalian makin ceria dan makin fokus dan semangat untuk memulai pembelajaran. Nyanyi bersama-sama ya, sambil duduk tidak apa-apa, tapi kita tepuk tangan bersama-sama agar meriah, oke? Dimulai ya, Pak. Nah, Ibu akan mengecek terlebih dahulu apakah kelas kita kondisinya dalam keadaan bersih. Sudah, Sudah bersih ya. Kita yang lihat pada hari ini, apakah kalian sudah rapi? Ayo, bertanya ada yang nggak pakai sabun? ada dulu. Akbar, kali pakai sabun ya. Oke. Nah, materi hari ini yaitu pada bab 4, sahabat Desra, topiknya akan menceritakan pengalaman pribadi. Sebelum itu, pada bab 3 kemarin kita sudah belajar mengenai surat pengalaman. Di sini ada yang tahu surat pengalaman itu terdiri dari berapa? Berapa jenis? Lupa, Bu. Lupa, jadi Ibu akan mengingatkan kalian kalau surat pengalaman itu terdapat dua, yaitu resmi dan tidak resmi. Nah, surat yang resmi itu untuk organisasi atau instansi di sekolah. Kemudian surat yang tidak resmi itu surat untuk warga, teman sebaya, maupun untuk sahabat kita. Nah, sebenarnya surat itu untuk apa sih?
Ibu akan melanjutkan pembelajaran hari ini, yaitu apa itu cerita pengalaman. Bisa saya membaca paragraf yang pertama? Bisa. Cerita pengalaman merupakan cerita mengenai peristiwa yang pernah dialami, baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Peristiwa yang diceritakan bisa saja baru saja terjadi atau sudah lama terjadi. Bu, saya nggak kelihatan melihat. Boleh, silakan cerita. Cerita pengalaman dapat disampaikan secara lisan maupun tulisan. Cerita pengalaman biasanya disampaikan dengan sederhana orang-orang. Betul. Terima kasih ya Esa. Jadi cerita pengalaman itu hal yang terjadi pada diri kita sendiri. Terjadi dengan nyata, bukan mimpi ya anak-anak. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari pasti banyak peristiwa yang kita alami juga. Nah ini cara berbagi cerita pengalaman seriusan. Akbar bisa membaca? Boleh baca Ibu. Boleh, silakan. Satu, pilihlah cerita pengalaman yang mengenai hal yang sangat. Dua, sampaikan ceritamu dengan jelas, betul dan bisa dipahami. Tiga, gunakan bahasa yang jujur dan berwarna agar kita dapat penyataan dan yang lengkap. Empat, sertakan pesan atau pelajaran yang bisa diambil dari cerita yang kamu bagikan. Lima, gunakan ekspresi bahasa dan bahasa tubuh yang sesuai untuk mendukung perkataan yang bisa. Enam, setelah selesai bercerita, berikan kesempatan kepada teman-teman atau pendengar untuk menyampaikan pendapat atau mengajukan pertanyaan. Terima kasih Akbar. Terima kasih. Jadi kita harus memperhatikan pilihan cerita kita. Kemudian dari sampaikan ceritamu dengan jelas. Jangan sampai kita menyampaikan cerita hanya depannya saja atau hanya kejadian yang inti saja. Kemudian cerita pengalaman itu bisa memisahkan dan memberikan manfaat bagi orang lain juga. Nah, menulis teks cerita pengalaman. Yang pertama yaitu memilih pengalaman yang bermakna dan menarik, yaitu pengalaman kalian yang bermakna dan berkesan, seperti Kesa mendapatkan kado dari ibu saat ulang tahun, Akbar dibelikan ibu sepeda baru. Kemudian menentukan alur cerita. Jadi alur cerita itu kan terdapat dua, alur maju dan alur mundur. Kemudian yang ketiga, menyusun narasi cerita dengan jelas. Jadi dari awal sampai akhir, cerita kita itu harus utuh, tidak boleh secara acak-acak untuk menyampaikan ceritanya. Kemudian yang keempat, menggunakan bahasa yang komunikatif atau bahasa yang menarik dan dipahami. Nah, kita saat cerita itu harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Bahasa nasional kita itu bahasa Indonesia. Jadi gunakanlah bahasa Indonesia dalam menulis teks pengalaman cerita. Kemudian yang kelima, menjelaskan pengalaman secara rinci. Misalkan Akbar mempunyai cerita diberikan ibu sepeda. Jadi Akbar itu harus menjelaskan dari awal sampai akhir. Kemudian yang keenam, memberikan pesan moral dari cerita. Setiap cerita itu anak-anak memiliki pesan moral. Walaupun itu pengalamannya buruk, baik, pasti ada pesan moral di dalamnya. Nah, sekarang kita akan membaca cerita pengalaman dengan intonasi yang benar. Intonasi itu adalah tinggi rendahnya nada kita saat membaca dan ekspresi kita yang akan membacakan juga. Nanti Kesa dan Akbar dan teman-teman kelas yang lainnya bisa membaca secara bergantian. Dimulai dari ibu terlebih dahulu ya yang membacakan. Sebagai contoh, yang pertama, namaku Lita. Aku suka membaca buku tentang Amelia Earhart. Ini adalah buku favoritku. Dia adalah wanita pertama di dunia sekaligus pilot pertama favoritku. Di Indonesia telah ada pilot pesawat tempur wanita pertama. Dia adalah pilot Ajeng Krishna Dwi Wijayadi. Aku ingin juga menjadi pilot pesawat tempur. Tunggu aku, pilot Ajeng. Selanjutnya bisa Kesa yang membaca.
Di depan atau di sini, Bu? Boleh maju ke depan kalau tidak terlihat. Intonasinya jangan lupa ya, Nesa. Ya. Semua buku-buku ini hadiah dari Bapak. Bapak dulu menemukan di antara barang bekas yang dikumpulkannya. Ya, Bapak penuntut barang bekas. Sekarang, buku Amelia ini kenangan terbaik dari Bapak setelah Bapak meninggal. Isinya juga berbeda dari semua buku, lebih banyak gambar, juga berwarna-warni. Buku inilah yang membuatku menyukai semua hal tentang pilot wanita. Bagus sekali, Nesa. Halaman selanjutnya akan dibacakan lagi. Oh, aku sudah harus berangkat. Aku berangkat lebih awal karena ada yang harus aku lakukan sebelum sekolah. Aku tak boleh lupa. Buku ini harus selalu kubawa. Aku pergi dulu. Koran, koran, koran. Halaman selanjutnya bisa dibacakan oleh Akbar. Bisa maju ke depan. Saya dulu. Ada berita apa hari ini? Wah, karena ada pesawat tempur. Salah satu beritanya adalah pilot Ajeng. Peringatan kemerdekaan RI di Istana Kemerdekaan akan diberikan oleh anak kecil pesawat tempur. Aku harus pergi ke sana. Aku harus tahu caranya. Pak, aku harus naik apa ke Istana Merdeka? Apakah bisa naik angkot? Oh, kata Pak Sopir. Aku harus naik MRT sampai stasiun Bundaran HI. Dari sana, aku bisa berjalan sampai melewati Monas. Terima kasih Akbar. Informasinya sudah cukup bagus. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak, saat kita bercerita maupun kita menyampaikan informasi, kita juga harus memperhatikan isinya dan juga harus sesuai dengan intonasi. Nah, karena anak ibu sudah tahu bagaimana cerita pengalaman, secara lisan, kemudian penulisannya, dan sudah mengetahui cara melafalkan dengan intonasi yang tepat, maka ibu akan memberikan kepada kalian lembar kegiatan agar kalian lebih memahami lagi dari yang ibu sampaikan. Kelompok ya, jadi satu kelompok dua anak. Ibu jelaskan ya, di LKPD atau lembaga kegiatan kita pada hari ini yaitu yang pertama pada bagian cover tulis nama dan absen, kemudian petunjuk LKPD dan pendahuluannya bisa dibaca ya. Nanti ibu berikan waktu 10 detik untuk membaca. Oke, lanjut. Kemudian tujuh dan manfaatnya. Nah, alat dan bahannya serta sumbernya. Alat dan bahannya sudah diberikan dan sumbernya. Di sini ibu ada poster untuk kalian yang akan digunakan untuk mengerjakan bagian. Nah, ini rincian kegiatan kita dibacakan ya. Jadi yang pertama, kalian meluangkan waktu untuk merenungkan pengalaman-pengalaman pribadi yang berkesan dalam kehidupan kalian, yang berkesan dalam anak. Kemudian, kalian bisa memilih satu pengalaman yang memiliki dampak istimewa atau memberikan pelajaran yang berharga. Kemudian, kalian menuliskan pengalaman yang diberi dalam bentuk cerita pendek secara runtut. Nah, yang keempat, cerita yang ditulis harus sesuai struktur yang jelas. Yang kelima, kalian harus membaca ulang cerita dengan tata bahasa dan ejaan namun cerita yang benar. Kemudian yang keenam, yaitu kalian menyampaikan cerita kalian nantinya di depan kelas. Harus diperhatikan ekspresi wajah
mengerjakan. Ada yang susah? Tidak, Bu. Tidak ya, bisa dikerjakan. Bisa. Atau ada yang susah? Tidak ibu, Bisa semuanya ya. sudah jelas di sini ibu. Sudah jelas ya, dibaca ya. Nah, sudah 15 menit anak-anak ibu mengerjakan kegiatan. Nah, kelompok berapa yang mau maju? Karena kelompoknya Mas Akbar, perwakilan saja ya. Silahkan maju ke depan menceritakan cerita pengalaman yang berkesan. Baik, di sini saya akan membacakan hasil dari kerja kelompok kami. Pertama, judul dari cerita pengalaman kami yaitu tabunganku. Untuknya ada dua, yaitu Andi dan juga Anton. Andi itu anaknya yang gigih dan juga bersemangat, sedangkan Anton itu suka menggoda. Awal ceritanya si Andi ini pergi ke sekolah. Dia lewat di depan toko sepeda. Di depan toko sepeda ada sepeda warna merah yang sangat disukai oleh Andi. Andi pun ingin membelinya tapi tidak mampu. Nah, temannya yang itu Anton mengejeknya bahwa dia itu gak akan mungkin bisa beli sepeda yang keren seperti itu. Untuk stylenya, untuk tengah ceritanya, si Andi pun bertekad untuk membeli sepeda itu. Dia pun meminta saran kepada ibunya, dan ibunya memberi saran bahwa untuk bisa membeli sepeda dia harus menabung. Andi itu menabung setiap hari, dia menabung, menyisihkan uang tabungan. Uang sabunnya itu ditabung. Setiap kali dia menabung, Anton selalu mengejeknya bahwa dia tidak akan berhasil. Di akhir cerita, hasil uang dari Andi, hasil tabungan dari Andi pun terkumpul dan dia pun membeli sepeda. Dan hasilnya dia pun bisa pergi sekolah dengan sepeda. Dan temannya Anton pun tidak pernah mengejaknya lagi, malah menginspirasi Anton temannya untuk bisa menabung. Seperti itu ibu. Oke, Mas Akbar perwakilan dari kelompok hebat dan bagus dalam menyampaikan ceritanya. Nah, kira-kira apa pesan dalam cerita Mas Akbar sampaikan tadi? Itu ibu bersama lainnya tidak pantang menyerah dan juga selalu gigit dalam mencapai tujuan. Dengan menabung tadi ya Mas Akbar, walaupun ada godaan. Terima kasih Mas Akbar. Duduk Ibu mau untuk kelompok selanjutnya maju untuk menuliskan bagaimana perasaan saat menuliskan pengalaman yang sudah ditulis sebagai sebuah kegiatan. Dari kelompok dua bisa perwakilan maju. Bisa. Jadi saya perkenalkan, saya Tita Malaysia absen 5 dari kelompok 2. Untuk perasaan saya hari ini setelah menuliskan cerita pengalaman yang berjudul liburan, itu perasaan saya senang. Yang pertama itu Yang happy ya. ya Bu. Terus mengapa perasaanku begitu? Karena saya diajak liburan, karena dalam cerita itu kan liburan. Nah itu ceritanya ke pantai Bu, jadi main-main renang, bermain pasir seperti itu. Terima kasih ya sahabat kelompok. Bisa duduk. Nah, karena anak-anak ibu sudah melaksanakan mengerjakan kegiatan yang meliputi kegiatan hari dan benar, ibu apresiasi sekali untuk kalian tenang bersama. Baik anak-anak ibu, apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan angkat tangan? Saya ibu Oke, Agnes, silakan. untuk materi ini menulis pengalaman itu pentingnya itu untuk apa sih ibu? Jadi, ibu jawab ya. Pentingnya atau fungsi dari menulis cerita pengalaman itu bisa merefleksi diri sendiri, bisa mengungkapkan perasaan,
Ibu atas jawabannya. Sama, apakah ada yang lain? Ibu rasa cukup. Nah, sekarang karena tidak ada yang bertanya, Ibu yang akan bertanya kepada kalian mengenai materi pada pagi hari ini. Yang pertama, apa manfaat dari cerita pengalaman? Anak-anak yang bisa menjawab? Angkat tangan. Saya Iya. berbagi pengalaman dengan orang lain Terus? untuk memotivasi orang lain untuk mengikuti apa yang ada di cerita. Yang berkesan ya. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa jenis-jenis pengalaman? Saya Ya, bisa. jenis pengalaman itu ada pengalaman yang senang, pengalaman yang sedih, pengalaman yang menakutkan, menegangkan. Sudah begitu kan? Nah, benar sekali jawaban Akbar dan Nesa sangat benar. Sudah sesuai dengan harapan Ibu. Nah, Ibu akan memberikan kalian latihan soal agar anak-anak Ibu lebih paham dan mengetahui, dan Ibu juga mengetahui bahwa kalian sudah memahaminya. Bisa dikerjakan. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan. Nah, sudah ya Ibu berikan. Bawa ya. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak Ibu karena pada hari ini kalian sudah mengerjakan dengan baik, menjawab pertanyaan Ibu, memberi pertanyaan kepada Ibu dengan sangat luar biasa. Itu sangat proses itu. Ibu harap hari ini kalian tetap semangat belajar, terus berusaha, kemudian tidak lelah ya dalam belajar. Jadi, Ibu akan menyimpulkan kegiatan pada hari ini atau pembelajaran hari ini bahwa cerita pengalaman tadi itu yang terjadi pada diri kalian sendiri secara nyata, bisa memotivasi orang lain, mengesankan, kemudian kalian juga kadang-kadang sedang tidak sadar bahwa cerita pengalaman itu terjadi. Seperti itu ya anak-anak? Iya, Bu. Oke. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu cukupkan. Bisa ketua kelas Kaisar memimpin doa? Baik. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa bersama. Terima kasih Kaisa. Ibu rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.